Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada munada. Bedanya kali ini munadanya mabni dengan dhammah. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah ya rijalu ahsinu a'malakum. Ya rijalu ahsinu a'malakum. Wahai para lelaki, baguskanlah perbuatan-perbuatan kalian. Ya harfun nidai. Ya adalah huruf panggilan, adatun nida. Selain ya ada lagi yang lain, yaitu ayya, hayya, kemudian ayyu ya. Mabniun ala sukun. Dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhirnya alif, dan alif ini sukun. Rijalu munada. Rijal adalah munada yang dipanggil. Apa munada itu? Ismun yudhkaru ba'da ya atau ba'da akhwatiha. Isim yang disebutkan setelah ya atau setelah saudara-saudaranya. Kita lihat kata rijal ini isim, kemudian dia disebutkan setelah ya. Maka disebutlah dia dengan munada atau yang dipanggil. Mabniun ala dhammi. Dia mabni dengan dhammah. Kita lihat huruf terakhirnya lam, dan lam ini berharokat dhammah. Padahal di video kita sebelumnya bahwa munada itu mansub ya, dibaca nasab. Tapi kenapa dia mabni dengan dhammah ini ya? Kalau sebelumnya dibaca nasab karena dia mudhaf, syabih bil mudhaf, dan nakirah ghairu maqsudah. Li'annahu nakirah maqsudah, karena dia nakirah maqsudah, asing, umum, dan sudah ditentukan. Rijal, para lelakinya sudah ditentukan ya. Karena dalam kitab Matan Jurmiyah bahwa mufrad alam wa nakirah maqsudah fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwin. Bahwa mufrad alam dan nakirah maqsudah itu dia mabni dengan dhammah ya, dibuat dia mabni dengan dhammah, tapi tidak boleh bertanwin ya. Makanya dhammahnya cuma satu ya, dhammah wahidah, bukan dhammatan tanwin ya, tanpa tanwin. Wa huwa fi mahalli nasbin, dan dia berada pada tempat nasab, tidak dikatakan mansub lagi. Kenapa? Karena dia sudah mabni ya, mabni dengan dhammah. Ahsinu fi'lu amrin. Ahsinu adalah fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Mabniun ala hazfin nun. Dia dibina atau mabninya dengan cara dibuang huruf nunnya ya. Sebenarnya setelah waw dhamir ini ada huruf nun ya, dan huruf nun itulah yang dibuang itu. Itulah cara binanya ya, mabninya dengan cara dibuang huruf nunnya. Padahal fi'il amr itu dasarnya adalah mabni sukun ya. Ahsin, ijlis, idrib, iftah, iqra'. Tapi di sini dia mabni dengan cara dibuang huruf nunnya. Kenapa? Litisalihi biwawil jamaah, karena dia bersambung dengan waw jamaah. Jadi setiap fi'il amr yang bersambung dengan waw jamaah, maka binanya mabninya dengan cara dibuang huruf nunnya. Kemudian wawnya dhamirun barizun, kata ganti yang muncul, yang nampak, yang kelihatan ya. Ada kata gantinya di sini, kita langsung dapat melihatnya. Lawan dari dhamir baris adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu kata ganti yang tersembunyi. Mabniun ala sukun. Dia mabni dengan sukun. Kita lihat harokat daripada huruf waw ini sukun. Selamanya sukun, tidak pernah berubah menjadi dhammah, menjadi fathah, atau menjadi kasrah. Maka dikatakan mabni dengan sukun. Fi mahalli raf'in. Dia berada pada tempat rofa, tidak dikatakan marfu ya. Kenapa? Karena waw ini sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang mu'rab baru dikatakan marfu ya. Secara lafaz dia tidak rofa, tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia rofa, karena i'rabnya adalah i'rab mahalli. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Fa'il ahsana ya, karena dia menjadi fa'il, subjek dari fi'il ahsana ya. Apa fa'il itu? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim ya, waw ini adalah isim. Isim apa dia? Isim dhamir ya. Marfu' tapi tidak dikatakan marfu', tapi dikatakan fi mahalli raf'in, karena waw ini sesuatu yang mabni ya. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja, lebih dulu ditulis kata kerjanya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan menunjukkan bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut ya. Waw ini adalah pelaku perbuatan ahsana ya, kata ahsin ini. Wal alifu fariqatun, dan alif ini adalah alif pembeda. Nah, setelah waw ini ada alif. Alif apa ini? Alif pembeda, fariqah.
Baina wawil dhamir wa ghairiha, di antara waw dhamir, waw kata ganti dan yang selainnya. Waw ini adalah waw kata ganti. Jadi dibuatlah alifnya untuk membedakan apakah itu waw dhamir atau bukan waw dhamir. Karena ada fiil huruf terakhirnya itu waw dan waw itu masih dari satu kesatuan dari fiil tersebut ya. Jadi untuk membedakannya apakah waw itu waw dhamir atau bukan waw dhamir atau waw fiil, maka dibuatlah alif sesudah waw tersebut ya. Dikatakan dia dengan alifnya itu alif fariqah, pembeda. A'mala maf'ulun bihi. A'mala adalah maf'ul bih, objek, korban, penderita. Apa maf'ul bihi itu? Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Isim yang dibaca nasab yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Kita lihat kata a'mala ini isim ya. Dari mana kita tahu? Karena di sini dia menjadi mudhof ya. Setiap kata yang bisa menjadi mudhof maka dia adalah isim. Mansubun dibaca nasab, mansub itu identik dengan fathah, maf'ul bih itu wajib mansub ya. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il yang dikenai oleh perbuatan si pelaku ya. Kata amal ini dikenai oleh perbuatan ahsinu ya, dan pelakunya waw dhamir ini ya, kata ganti ini. Maf'ulun bihi li ahsana, maf'ul bih untuk kata kerja ahsana ya. Mansubun dibaca nasab, maf'ul bih itu wajib mansub ya, mansub itu identik dengan fathah. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kita lihat bunyinya la ya. Kenapa? Karena kata a'mala ini adalah jamak taksir ya, maka tanda nasabnya dengan fathah. Zahiru alal akhir, jelas nyata di akhirannya. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif, akhirannya lam ya. Kalau akhirannya alif, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah alal alif, fathah yang kira-kira yang digantikan dengan alif karena alif itu beruzur ya. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Apa mudhaf itu? Ismun nusiba ila ismin ba'dahu, isim yang dinisbahkan, yang digabungkan dengan isim sesudahnya ya. Wa ta'arrafa bi hadhihi nisbah wa takhassasa, maka menjadi ma'rifah, menjadi lebih khusus setelah penggabungan tersebut. Awalnya kata a'mal ya, perbuatan-perbuatan belum jelas, dia masih umum ya. Tapi setelah digabungkan dengan kata yang lain, perbuatan-perbuatan kalian, maka lebih ma'rifah, lebih khusus maknanya jadinya ya. Kata yang pertama namanya mudhof, kata yang kedua namanya mudhof ilaih ya. Ada dua kata digabung menjadi satu kesatuan makna. Kemudian kum. Apa kum itu? Dhamirun muttasil, kata ganti yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan kata amal. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun, tidak pernah berubah harokatnya menjadi dhammah, menjadi fathah atau menjadi kasrah, maka dikatakan mabni ala sukun, mabni dengan sukun. Fi mahalli jarrin, berada pada tempat jar, tidak dikatakan majrur. Kenapa? Karena kata kum ini sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang mu'rab baru dikatakan majrur ya. Secara lafaz dia tidak jar, tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia jar ya. I'rabnya adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Kenapa dia fi mahalli jar yang mudhaf ilaih? Karena dia adalah mudhaf ilaih. Apa mudhaf ilaih itu? Al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhaf, isim yang datang setelah mudhaf ya. Kata yang pertama tadi namanya mudhaf, kata yang kedua ini namanya mudhaf ilaih ya. Dan mudhaf ilaih itu wajib majrur ya. Ada dua kata, masing-masing umum pertama maknanya, kemudian ada kata yang lain digabung menjadi satu kesatuan makna. Kata yang pertama namanya mudhaf, kata yang kedua namanya mudhaf ilaih. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.